Jamaah Jumat Masjid Ar-Rahman Rajab Sanunyai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sekarang kita berada di tanggal 26 Desember 2025. Jumat yang terakhir di bulan Desember. Bertepatan dengan 7 Rajab 1447 Hijriah. Tidak terasa. Begitulah cepatnya waktu mengejar umur manusia. Seakan baru kemarin tahun baru 2025. Habis sudah 1 tahun. Banyak cerita, banyak kisah, banyak pengalaman yang telah kita lewati semuanya. Namun bagi orang yang beriman, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, ketika dia ditimpa musibah, sabara, dia sabar, maka khairan lahu, maka sabar itu terbaik baginya. Wa in atabathu sarra, ditimpa kebahagiaan menyenangkan, dia syukur, syukur itu baik baginya. Dari sekian banyak kisah-kisah itu, di awal khutbah ini saya akan angkat sebuah kisah yang sudah mungkin sangat terkenal di media sosial tentang kisah 4 orang. Katakanlah yang bernama, yang pertama Ahmad, yang kedua Ibrahim, yang ketiga Ali, yang keempat Malik. Setelah tamat SMA, mereka sepakat bertemu di suatu tempat di sebuah rumah makan terkenal di desa itu. Di antara obrolan mereka adalah nanti 40 tahun yang akan datang, kita janji sama-sama, kita kembalikan kumpul di tempat ini, tepatnya 1 Januari 40 tahun yang akan datang. Pukul 9 pagi dengan sebuah perjanjian. Yang telat datang, maka dia yang akan membayar seluruh yang akan dimakan pada hari itu. Semuanya sepakat. Kemudian masing-masing berpencar mereka dengan perjuangan hidup masing-masing. 40 tahun kemudian mereka kembali ke desa itu. Ternyata desa itu berubah menjadi sebuah kota besar, kota metropolitan. Rumah makan yang 40 tahun yang silam sangat sederhana berubah menjadi sebuah hotel berbintang 7 dengan lengkap restoran di dalamnya. Turunlah yang pertama Ahmad. Dia seorang pengusaha sukses dengan sekian banyak toko perhiasan dia miliki di kota itu. Duduklah dia. Disambutlah oleh seorang pemilik, langsung pemilik restoran yang menyambut. Kenapa demikian? Karena di masa 40 tahun yang silam, pemilik restoran ini jadi seorang pelayan. Dia mendengar ucapan mereka 40 tahun yang silam itu, dia janji, wahai tuan-tuan, andaikan aku masih hidup nanti, aku yang akan melayani kalian secara langsung. Maka yang bernama Pak John, inilah dia kemudian yang melayani. Begitu datang si Ahmad, dia sambut dia. Dia bilang, Tuan Malik telah menyiapkan tempat khusus untuk kalian. Gak lama kemudian turunlah dari sebuah mobil, datang juga Ibrahim. Dia seorang pengusaha terkenal, kaya raya. Dia pun turun. Disambut, dipertemukanlah dengan temannya Ahmad. Kemudian yang ketiga, Ali pun datang. Dia seorang anggota dewan terkenal, kaya raya juga. Dia pun turun, disambut. Lama mereka bertiga ngobrol. Malik belum datang. Kemudian nggak lama kemudian dari itu datanglah hidangan dengan sekian banyak. Dia bilang, kata pelayan ini, Tuan Malik telah menyiapkan hidangan untuk kalian semua. Kemudian sambil bercengkrama cerita masa lalu mereka, menunggu si Malik ini datang. Belum juga datang. Ada telepon ke pelayannya. Pelayan menyampaikan, Tuan Malik barusan telepon. Dan dia mengatakan, silahkan kalian makan aja duluan, nanti saya datang.
Jam 9 dimulai pertemuan, jam 11, pukul 11, datanglah seorang pemuda, gagah hebat, dan dia adalah seorang gubernur di provinsi itu. Dia pun datang. Dia pun datang duduk di tengah-tengah mereka bertiga. Kemudian mereka bertiga terheran, siapa ini? Dan dia pun mengatakan, aku adalah Ahmad Malik, yang merupakan anak dari teman kalian semua. Teman kalian itu telah meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Dan ayah saya cerita tentang kisah ini. Dan ayah saya bilang, silahkan kalian makan yang enak terlebih dahulu. Jangan beritahu kalau aku telah tiada. Kemudian Ahmad Malik pun berdiri. Dia bentangkan tangannya. Dia menyampaikan pesan ayah saya, tolong peluk satu persatu teman-teman saya itu. Ketika nanti engkau berjumpa, satu persatu teman-temannya dia peluk atas nama ayahnya Tuan Malik. Air mata berderai tak terasa. Hadirin pun yang menyaksikan di rumah makan tak tahan menahan tangis air mata. Haru yang luar biasa. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini mengingatkan kita semua tentang perjalanan kehidupan manusia. Maka dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, riwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 14 abad yang silam Nabi mengatakan akan datang suatu zaman nanti, dan ini sudah terjadi. Akan datang suatu zaman, kata Nabi, 14 abad yang lalu, keadaan umatku mereka sangat mencintai 5 hal dan mereka sangat membenci 5 hal. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Mereka sangat cinta kepada dunia ini dan lupa dengan akhirat. Hari ini telah terjadi. Betapa banyak manusia cinta dunia yang berlebihan, lupa dengan akhirat. Al-Quranul Karim yang berjumlah 30 juz, 114 surat, sebagian mengatakan 6.666 ayat, 77.439 kata, 232.015 huruf, menyebutkan tentang dunia ini dengan sebutan yang pertama, la'ibun, permainan. Namanya permainan, taulah kita. Yang kedua, lahwun, tipu daya. Yang ketiga, mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Maka benar begitu banyak manusia yang tertipu. Kita sangat butuh dengan dunia ini. Cuman jangan tertipu dengan dunia. Karena dunia mazra'atul akhirah, ladang untuk mencapai akhirat. Kemudian yang kedua, yuhibbunal hayah wa yansawnal maut. Manusia sangat cinta kepada kehidupan dan lupa dengan kematian. Lupa dia. Terus sudah hidup bahagia, enak, lupa dengan kematian. Pada kematian mengintai manusia. Kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, engkau kejar dunia, dunia itu lari darimu. Sementara akhirat mengejar dirimu. Maka beruntunglah orang-orang yang mengejar akhirat. Surah yang terkenal, surah Ad-Duha, wal akhiratu khairul laka minal ula. Surah Al-A'la,
wal akhiratu khairum wa abqa. Kemudian yang ketiga, yuhibbunal qusur wa yansawnal qubur. Manusia cinta dengan rumah-rumah megah, bangunan yang tinggi. Mereka lupa dengan bangunan yang berukuran 1 meter kali 2 meter. Alam kubur. Tengok rumah kita sendiri. Lihat rumah kita. Yang mungkin sudah punya cucu, dulu dibangun rumah itu. Ada anak-anak lari sana sini. Ada lagi kamar-kamar anak pertama, kamar anak kedua. Menikah mereka, ini kamar anak pertama, ini kamar anak kedua. Waktu bergerak mengejar umur manusia. Kemana mereka sekarang? Satu persatu meninggalkan kita. Punya rumah-rumah masing-masing. Lupa dengan kubur, cinta dengan rumah. Rumah perlu untuk jangan beribadah. Jangan sampai membuat kita lupa dengan kubur. Kemudian yang keempat, yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Mereka cinta dengan harta, lupa dengan hisab. Sekecil apapun harta yang kita miliki, ada hisabnya nanti. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di hari kiamat nanti takkan bergeser kaki seorang hamba. Kenapa nggak geser? Karena dia berdiri. Kenapa berdiri? Maaf. Berdiri itu lambang orang yang hina. Duduk terhormat. Nabi nggak sebutkan takkan geser duduk seorang hamba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba hatta yus'al an arba'ati hisal. Sampai dia ditanya tentang 4 hal. Selesai pertanyaan itu baru geser kaki seorang hamba. Di antaranya adalah tentang harta. Dari mana engkau dapatkan, kemana engkau keluarkan. Dari mana kita dapatkan, tahu kita kemana keluarnya. Harta yang numpuk nggak ada guna di rumah kita. Siap-siaplah, hisab itu kan tiba. Dan harta terbaik adalah harta yang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqa. Yang kelima, manusia sangat cinta dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan lupa dengan Sang Maha Pencipta. Suatu ketika seorang raja membagikan nasi sangat kecil kepada rakyat-rakyatnya. Rakyat pertama, wah, cuman nasi seperti ini saya bisa beli. Rakyat kedua berkata, enggak ada yang lain yang dikasih selain ini, orang dia kaya raya. Dan yang ketiga mengatakan, saya tak pandang nasi yang dia berikan. Saya tak melihat berapa banyak yang dia berikan. Yang kupandang adalah yang memberi itu adalah seorang raja. Al-Khaliq, Maha Pencipta. Kadang kita ingat sama Allah kalau yang diberikan yang hebat-hebat, yang tinggi-tinggi. Yang kecil lupa kita. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap makhluk ini mengingatkan kita semua. Ahbib habibaka hawlamma asa ayyakuna baghibuka yawmamma. Wabrid baghibuka yawmamma asa ayyakuna habibaka yawmamma. Cintailah orang yang hendak engkau cintai itu sekedarnya saja. Tiba masanya dia akan berubah jadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu itu sekedarnya saja. Tiba masanya nanti bisa jadi dia akan berubah jadi orang yang engkau cintai. Sebagai penutup, di bawah tanah yang sedang kita duduki pada siang hari ini ada ratusan, ada ribuan
Ada miliaran manusia yang telah kembali kepada Allah. Ingin balik ke alam dunia ini hanya untuk memperbaiki amal-amal mereka semua. Hari ini kita berada di atas tanah ini. Ulama mengatakan setiap satu langkah kita melangkah, bumi berkata, manusia jangan sombong, jangan pongah, jangan congkak engkau. Hari ini engkau berada di atas perutku. Cepat dan singkat engkau akan berada di dalam perut. Melangkah yang kedua, dia pun berkata, sebentar lagi 3 hal akan datang mengantarmu ke dalam perutku, yaitu amalmu, keluargamu, hartamu. Keluarga, harta akan balik ke rumah, amalmu akan menemani dirimu. Tengoklah alam kubur, tengoklah kubur, ziarah kuburlah, tempat sepi, jauh dari perkampungan. Di dalam tanah nggak ada lampu, nggak ada listrik, nggak ada teman, gelap gulita. Sahabat cuma satu, amal kebaikan. Ruh dari Allah tiba masanya kembali kepada Allah. Jasad kita hari ini, harta, kekayaan, rumah, kendaraan datang dari tanah, tiba masanya akan kembali kepada tanah. Dan amal-amal kita datang dari diri kita masing-masing, tiba masanya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu